اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasi puitis Perang Badar. Buah pena Asy-Syaikh Al-Hajj Nur Mufid. Belum tuntas Ramadan tahun 2 Hijriah, Maret tahun 624 Masehi, tanggal 12 Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat sejati menuju desa Badar untuk menyongsong dan menyanggong kaum Quraisy Makkah. Terik panas matahari menyengat seantero jazirah Arab, juga kota umat Islam yang baru lahir. Madinah Rasul, Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang tercerahkan. 319 sahabat sejati terdiri dari 88 muhajirin dan 231 kaum Ansor dari kabilah Aus, 61 orang dan 170 orang dari kabilah Khazraj. Hanya 2 tentara berkuda dan 70 onta tanpa senjata perang yang seharusnya menghadapi 1000-an musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan musuh umat. Menghadapi 1000-an personel perang pihak Quraisy, mereka membawa 100-an onta, 200-an pasukan kavaleri berkuda, dan disertai perempuan, penyanyi, penari, menyandang menabuh tambur-tambur, lantang bernyanyi lagu perang, meneriakkan yel-yel penyemangat pasukan Quraisy kafir dari Makkah. Inilah perang Badar itu, Ghuzwatu Badrin Al-Kubra. Perang besar karena pertempuran pertama dalam sejarah yang memisah antara tauhid mutlak dan syirik congkak. Pemisah tegas antara yang hak dan yang batil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Agar Allah menetapkan yang benar Islam dan menghilangkan yang batil syirik, walaupun para pendosa musyrik itu tidak menyukainya. Hari pemisah. Yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Pada hari Al-Furqan pembeda, yaitu pada hari bertemunya 2 pasukan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lembah Badar, Ramadan tanggal 17. Pagi-pagi sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama 300-an sahabatnya sudah bersiap-siap menghadap ke arah terbit matahari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memeriksa seluruh barisan satu persatu, baris per baris. Setiap personel harus berbaris rapi seperti saf-saf ketika sholat. Kelompok baris pertama adalah para penombak untuk menghadang kavaleri berkuda musuh. Sedangkan baris-baris kelompok kedua adalah para pemanah. Konfigurasi harus tetap seimbang. Brigade Muhajirun Al-Uqab dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sedangkan Brigade Ansor dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz. Keduanya berbendera warna hitam. Tentara sayap kanan dikomandani oleh Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu.
Sebelah kiri dipimpin oleh Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu an. Dua sahabat inilah yang menunggang kuda pasukan artileri di bawah pengawasan Qais bin Abi Sa'sa'ah. Panglima tertinggi, komandan umum, tentu saja Rasulullah SAW sendiri. Pasukan pemanah hanya boleh melepas anak panah ketika musuh mendekat. Sisahkan anak panah, jangan habiskan. Perintah Rasulullah SAW. Jangan hunus pedang kalian sebelum musuh merangsek dan menyerang kalian, kata Rasulullah SAW kepada para tentara. Beliau melanjutkan, bangkitlah kalian menuju surga yang lebarnya adalah langit-langit dan bumi. Seorang personel dari Brigade Ansor, Umair bin Al-Humam, merespon, wahai Rasulullah, surga yang lebarnya adalah lebar langit-langit dan bumi. Ya, jawab Rasulullah. Bakhin. Wow, respon Umair Al-Humam. Kenapa kau mengatakan seperti itu, wahai Umair? Tanya Rasulullah. Bukan apa-apa ya Rasulullah, bukan apa-apa. Demi Allah, aku hanya ingin berharap menjadi salah satu di antara penghuni surga itu. Lantas Rasulullah SAW menyahut, kau di antara penghuni surga itu. Dan Umair pun syahid pada perang Badar ini. Menyusul agak siang, pihak kafir Quraisy, mereka membelakangi arah terbit matahari karena harus berhadapan dengan tentara muslim yang telah menghadap arah terbit matahari. Mereka berjubel, berhenti pada posisi beberapa langkah di depan tentara muslim. Semua terdiam beberapa detik. Tiba-tiba 3 jagoan perang Quraisy menyeruak keluar dari barisan. Mereka satu keluarga, 2 bersaudara, Utbah dan Syaibah putra Rabi'ah, dan 1 keponakannya yaitu Al-Walid bin Utbah yang menantang perang tanding satu persatu. Tandang tanding ini diladeni 3 orang Ansor, 2 bersaudara, Auf dan Muawwid. Keduanya adalah putra Al-Haris dan Abdullah bin Rawahah. Ketiganya tidak dikenal oleh orang Quraisy. Siapa kalian? Tanya Utbah. Orang Ansor, jawab yang ditanya. 3 orang Quraisy itu menolak bertanding dengan kaum Ansor. Mereka merasa tidak sepadan. Kami tidak butuh kalian. Kami hanya mau berperang dengan putra-putra paman kami dari kaum kami sendiri. Terdengar suara dari pihak Quraisy kafir. Muhammad, keluarkanlah orang-orang yang seimbang dengan kami, kaum kami sendiri. Rasulullah SAW berkata, wahai Abu Ubaidah, bangkitlah. Wahai Hamzah, bangkitlah. Wahai Ali, bangkitlah. Perang besar itu dimulai 3 lawan 3, 1 lawan 1, berhadapan hanya dalam jarak 4 langkah. Hamzah bin Abdul Muthalib melawan Syaibah bin Rabi'ah. Abu Ubaidah melawan Utbah bin Rabi'ah. Ali bin Abi Thalib melawan Al-Walid anak Utbah. Dan dalam hitungan detik saja, Hamzah bin Abdul Muthalib menebas tewas Syaibah. Ali bin Abi Thalib menebas tewas Al-Walid. Sementara Abu Ubaidah dan Utbah masih bergumul. Dan kaki mulia Abu Ubaidah terputus. Utbah terluka parah, namun segera tewas karena Hamzah dan Ali langsung membunuhnya. Sontak tewasnya 3 jagoan Quraisy itu membuat orang-orang kafir Mekah kecewa, malu, dan marah bercampur menjadi satu. Mereka pun berhamburan, merangsek, dan menyerang kaum Islam. Sementara kaum muslimin tak terpancing sama sekali, tetap teguh, tegap, dan tabah sambil terus berdoa. Mereka disiplin, posisi tetap defensif, bertahan, persis arahan Rasulullah SAW. Kata kunci Islam, ahadun ahad, ahadun ahad, yang bergema di laga Badar. Rasulullah SAW
lantas membaca doa penuh rintih, khusyuk hingga selendangnya terjatuh. Kemudian dipasangkan lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma anjiz lima wa'adtani. Allahumma inni unshiduka ahdaka wa wa'daka. Allahumma in tahlik hadhihi al-isabatul yawmi la tu'bad. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yawmi abadan. Ya Allah, kabulkanlah kemenangan yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, tolonglah, kumohon. Ya Allah, seandainya pasukan muslimin ini hancur, seandainya pasukan muslimin ini hancur terkalahkan hari ini, tentu Engkau tak akan disembah disujudi. Ya Allah, seandainya Engkau berkehendak, niscaya Engkau tak akan disembah lagi setelah perang ini. Abu Bakar pun menenangkan. Cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, Engkau telah cukup memohon kepada Rabb-Mu. Doa terkabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Saulki fi qulubil ladzina kafarur rabb. Fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Yang artinya, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan menimpahkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur. Maka tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap ujung jari mereka. Dan kepada Rasulnya Allah menurunkan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anni mumidzukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu berupa 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Serangan kaum Quraisy tak berlangsung lama. Korban tewas berjatuhan, tersungkur, terpental. Perang hampir selesai. Kaum musyrik melarikan diri mencari selamat sendiri-sendiri. Pasukan Islam mengejar, menangkap dan membunuh. Perang hampir usai. Kekalahan di pihak Quraisy kafir. Tapi Fir'aun umat ini, yakni Abu Jahal, mencoba menenangkan sejumlah pasukannya. Gagal. Ia terlihat mondar-mandir. Dan 2 remaja Ansor, Mu'adz bin Amr dan Mu'adz bin Afra, membunuh si Fir'aun umat Islam ini. Abu Jahal tewas. Perang usai, 70 personil Quraisy tewas, 70 lainnya yang melarikan diri tertangkap. Kebanyakannya tewas dan tertangkap adalah tokoh-tokoh dan para pembesar Quraisy Makkah. Di antara mereka yang tewas adalah Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah yang tewas di tangan Ali bin Abi Thalib, Syaibah bin Rabi'ah yang tewas di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib, Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah yang tewas di tangan Ali bin Abi Thalib, Al-Aswad Al-Mahzumi. Kafir ini mati di tangan Hamzah. Al-Aswad adalah korban tewas pertama di pihak kufar Quraisy ketika detik-detik menjelang perang tanding. Abu Al-Bukhturi dan Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Ada 2 orang kafir tewas dibunuh setelah tertangkap ketika melarikan diri. Mereka adalah An-Nadhr bin Al-Haris. Para muhadirin sekalian, inilah orang paling pongah dan congkak dan yang membawa bendera perang pihak kafir. Yang kedua ialah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kafir ini yang meletakkan tahi onta di punggung mulia Rasulullah SAW ketika beliau sholat di samping Ka'bah. Dan bahkan Uqbah bin Abi Mu'ayth ini sempat mencekik Rasulullah. 24 orang di antara 70 yang tewas itu
Jasadnya lantas dicemplungkan ke dalam sumur-sumur di Badar. Para muhadirin, adapun dari pasukan Islam ada 14 syuhada, 6 dari muhajirin dan 8 dari Brigade Ansor. Di antara syuhada Badar adalah Auf bin Al-Harith, Sa'ad bin Khaisawah, Umar bin Abi Waqqas dan remaja Ansor Harisah bin Suraqah, tentara yang paling muda usia dalam perang Badar ini. Juga Umar bin Al-Humam Al-Ansori. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radiyallahu anis sahabati ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.